Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi masalah PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA atau SMK negeri di Jawa Timur tahun 2022. Pada hal ini kita akan membahas tentang jalur pada PPDB Jatim 2022, yaitu pada jalur prestasi nilai akademik. Nanti di dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu jalur prestasi nilai akademik, kemudian berapa kuota jalur prestasi nilai akademik, lalu yang ketiga yaitu mata pelajaran apa yang digunakan pada jalur prestasi nilai akademik. Silahkan disimak baik-baik pada video ini, jangan di skip supaya tidak tertinggal informasi. Karena pada jalur prestasi nilai akademik ini sangat penting untuk pendaftar selain jalur zonasi dan jalur afirmasi. Untuk SMA, jalur prestasi nilai akademik ini nanti kuotanya berbeda dengan jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan tentang jalur prestasi nilai akademik ini berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022. Jalur prestasi nilai akademik ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru untuk jenjang SMA atau SMK yang sistem penilaiannya itu merupakan gabungan dari reratan nilai rapor SMP atau sederajat mulai semester 1 sampai dengan semester 5 dengan ditambah juga dari nilai akreditasi yang berupa angka dari SMP atau sederajat. Jadi untuk jalur prestasi nilai akademik ini itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan nilai yang digunakan adalah gabungan dari reratan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 ditambah dengan nilai akreditasi pada sekolah tersebut. Untuk kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMA ini sebanyak 25% dari pagu sekolah dan berasal dari zona dan atau luar zona yang berbatasan. Maka untuk jenjang SMA ini kuotanya 25% dari pagu sekolah yang disediakan. Untuk pendaftar itu boleh berasal dari dalam zona. Dan kemudian untuk kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK ini sebanyak 65% dari pagu sekolah yang berasal dari dalam zona dan atau luar zona. Nah, ini bedanya. Untuk SMA itu 25%, sedangkan untuk SMK itu kuotanya 65%. Calon peserta didik baru untuk jenjang SMA ini dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya itu di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Nah, ini untuk jenjang SMA ini dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Misalnya jika ingin memilih 1 sekolah juga bisa. Karena misalnya ini Anda memilih 3 sekolah, untuk pilihan pertama itu tidak diterima, maka dapat diterima di pilihan kedua, atau jika yang kedua tidak diterima, maka dapat diterima di sekolah yang ketiga. Akan tapi di sini ketentuannya untuk ketiganya itu di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Nah, ini ketentuan dari calon peserta didik baru untuk jenjang SMA. Kemudian untuk calon peserta didik baru untuk jenjang SMK ini dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona dan atau luar zona. Nah, ini untuk pilihan calon peserta didik baru untuk jenjang SMK ini kalian bisa memilih 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah. Jadi misalnya dalam sekolah itu memiliki 7 kompetensi keahlian, Anda memilih ketiga dari
kompetensi kalian yang ada, maka bisa saja. Atau misalnya pilihan pertama itu di kompetensi kalian pada sekolah A, kemudian pilihan kedua di kompetensi kalian yang sama atau yang beda di sekolah B, itu juga boleh. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya untuk pemilihan sekolah ataupun kompetensi kalian. Jika Anda tidak diterima di pilihan pertama, masih dapat diterima di pilihan kedua. Jika di pilihan kedua juga tidak diterima, maka masih dapat diterima di pilihan yang ketiga. Tentunya kalian sudah memprediksi atau melihat statistik pada saat pendaftaran, sehingga nanti Anda tidak kegeser atau salah pilih dalam memilih sekolah maupun memilih kompetensi keahlian. Berikutnya mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik ini. Yang pertama adalah nilai pendidikan dan budi pekerti. Untuk sekolah keagamaan, maka pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima IPA, keenam IPS, ketujuh bahasa Inggris. Jadi ini nilai mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik. Reratan nilai rapor merupakan reratan nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan berasal dari nilai pengetahuan atau KI 3 saja. Jadi yang dinilai adalah nilai pengetahuan, bukan nilai praktek. Kemudian untuk nilai akreditasi SMP atas derajat ini diambil dari website https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi. Jadi ini untuk nilainya nanti secara otomatis dari sistem akan menambahkan dari reratan nilai rapor digabung dengan nilai akreditasi SMP atas derajat. Kemudian bagi SMP atas derajat yang masa berlaku akreditasi itu sudah habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Jika SMP atau sederajat itu belum atau tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70. Bagi SMP sederajat dari luar Jawa Timur, ini untuk calon peserta didik di luar Jawa Timur, pada saat pendaftaran maka melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah asal. Untuk nilai akhir ini merupakan gabungan dari rata nilai rapor dengan bobot 70%. Jadi rata nilai rapor itu 70% dan nilai akreditasi SMP atau sederajat dari sekolah asal ini dengan bobot 30%. Nilai akhir dari yang dimaksud pada huruf I ini digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA atau SMK. Nah, pada pendaftaran jalur prestasi nilai akademik ini pemeringkatannya itu berdasarkan dari gabungan reratan nilai rapor dengan akreditasi SMP atau sederajat. Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik, jika belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan ke dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA. Nah, jadi untuk SMA ini karena jalur prestasi nilai akademik ini berada di tahap kedua, misalnya pagunya belum terpenuhi, maka sisa pagu tersebut akan dimasukkan ke dalam jalur zonasi untuk SMA yang pendaftarannya pada tahap keempat. Akan tetapi untuk jalur prestasi nilai akademik SMK ini jika sisa kuotanya belum terpenuhi, maka sudah tidak bisa dimasukkan ke jalur apapun, karena pada jalur prestasi nilai akademik ini merupakan pendaftaran peserta didik baru pada tahap akhir. Nah, demikian penjelasan tentang jalur prestasi nilai akademik pada pendaftaran PPDB untuk jenjang SMA atau SMK di Jawa Timur tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.